Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Saya tetap wabarakatuh. ingin menyampaikan innalillahi wa inna. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo, SH, MSc, MH, beserta keluarga. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA. Yang kami hormati seluruh keluarga, baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual. Yang kami hormati sahabat, teman, dan rekan almarhum Bapak Haji Andi Darussalam Tabusala, Bapak Ibu hadirin jamaah takziah yang kami muliakan. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, kullu nafsin za'iqatul maut, thumma ilaina turja'un. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunia waddin, wassalatu wassalamu ala umurid dunia waddin. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min dzururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian, kemudian hanya kepada kami kamu kembali. Quran Surah Al-Ankabut ayat 57. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir dalam acara tahlilan dan doa bersama hari ke-40 atas berpulangnya ke rahmatullah almarhum Bapak Haji Darussalam Tabusala. Untayam, salam dan salawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi penerima mujizat teragung yaitu Al-Quranul Karim. Semoga kita tergolong ke dalam umat yang senantiasa membaca dan mengamalkan kandungan kitab suci Al-Quran. Bapak Ibu hadirin jamaah takziah yang kami muliakan, mengawali acara kita pada malam hari ini kita dengarkan bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustazah Darmawati Syu'ah dari Kabupaten Polewali Mandar, juara pertama tingkat nasional golongan tilawah remaja tahun 2010 di Bengkulu, dan mendapatkan hadiah sebuah rumah dari Bapak Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo ketika beliau menjabat Gubernur Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah takziah yang kami muliakan, selanjutnya kita dengarkan bersama ceramah tauziah dan doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA yang akan disampaikan secara virtual via Zoom. Dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, ya, kita banggakan Bapak Dr. Syahrul Haji Yassin Limpo beserta seluruh keluarga. Yang sama-sama kita muliakan keluarga besar almarhum Bapak
di Darussalam, Darussalam. Bapak Ibu semua, mohon maaf saya tidak sebutkan satu. Pada malam yang sangat berkah ini, insya Allah, hari 40 di wafatnya sahabat kita, senior kita, orang tua kita. Tentu kita ingin mengambil hikmah yang sangat besar pada malam ini. Dan juga tentu kita juga berharap semoga almarhum di alam peristirahatannya di sana juga insya Allah mendapatkan manfaat dan efek daripada doa-doa kita. Dan nanti kita akan panjatkan bersama. Ibu Bapak sekalian, kematian di dalam Al-Quran itu ada dua macam. Pertama, terpisahnya nyawa dengan tubuh seperti yang dialami oleh almarhum. Dan jenis kematian yang lain yaitu kembalinya roh ke pangkuannya. Dan ini bisa terjadi tanpa harus berpisahnya nyawa dengan tubuh. Ketika seseorang mencapai puncak kekhusyuan, kepasrahan, mengembalikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya orang itu bisa disebut dengan wafat, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah juga yang dimaksud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah juga pernah bersabda, mutu qabla an tamutu, matilah kalian sebelum mati yang sesungguhnya. Bagaimana caranya? Yaitu latihan untuk wafat. Bagaimana caranya latihan untuk wafat? Rasulullah juga mengatakan, al-mautu an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Barang siapa yang mampu mengucapkan kalimat terakhirnya la ilaha illallah pada akhir kesadarannya, lalu tidur, dan itu dilakukan berulang-ulang kali setiap hari misalnya, maka insya Allah orang itu juga akan berpengalaman menjalani akhir hayatnya. Tapi kalau kita tidak punya pengalaman untuk mati, itu nanti kita akan ada kesulitan. Maka itu Rasulullah bersabda, mutu qabla an tamutu, matilah sebelum kalian mati. Apa yang dialami oleh sahabat kita, orang tua kita, Bapak Haji di Darussalam, insya Allah sudah mengalami dua-duanya. Pertama, ketika ia masih sedang hidup, kita sangat yakin setiap orang di antara kita pasti pernah kembali kepada Allah. Entah berapa kali frekuensinya, mungkin kita sedang sujud tengah malam, tiba-tiba kita menundukkan kepala kita di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pasrahkan diri kita sepenuhnya kepadanya. Maka sesungguhnya itu kita kembali kepada pangkuannya. Itulah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal daripadanya, kita kembalikan diri kita kepadanya. Bapak Ibu sekalian, almarhum telah meninggalkan banyak jasa. Saya kira nama Andi Darussalam tidak ada satu provinsi pun yang tidak mengenali dengan baik. Saya ingin mengingatkan kita semuanya bahwa orang yang meninggalkan jasa yang begitu banyak, orang yang meninggalkan memori kolektif dalam masyarakat itu, di dalam Al-Quran ada ayat tadi yang dibacakan juga oleh karya kita. Antara lain yang mirip dengan ayat itu, wala taquluna ada wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat. Janganlah kalian menyangka bahwa orang
yang qutilu fi sabilillah, mengorbankan kepentingan dirinya sendiri, membunuh egonya untuk kepentingan kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan masyarakat, kepentingan umum, itu adalah mati. Bal ahyaun, orang itu akan tetap hidup. Coba. Bahkan lanjutan ayat itu, inda rabbihim yurzaqun, dan akan senantiasa mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga mengisyaratkan bahwa orang yang sudah wafat pun masih tetap membutuhkan rezeki. Dan orang yang pun pernah menanam jasa, maka orang itu juga nanti akan senantiasa memanen rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Surah Ali Imran ayat 69 ini. Bapak Ibu sekalian, subhanallah, ciri-ciri orang yang baik akan diantar oleh orang banyak. Apa yang dialami oleh almarhum meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini, tapi tidak bisa ditolak, tidak bisa diingkari bahwa betapa banyak orang yang prihatin akan kepergian. Itu tanda-tanda orang baik. Di antara tanda-tanda orang baik juga banyak yang mensolatinya, banyak yang mendoakan. Ketika dilakukan takziah, banyak yang hadir. Alhamdulillah, hadir dalam Zoom 152 bukan jumlah yang sedikit. Ini pun juga karena kita agak sedikit lebih cepat ini, mungkin nanti juga akan bertambah dan bertambah terus insya Allah. Inilah tanda-tanda bahwa orang itu di mata Allah itu baik, di masyarakatnya pun juga baik. Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita lakukan pada saat keluarga terdekat kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala? Tentu yang paling pertama ialah doa. Doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang hidup untuk orang yang sudah wafat tidak perlu dipertanyakan. Ayatnya banyak dan hadisnya juga banyak. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salat. Apabila anak cucu Adam itu wafat, maka terputuslah semua amal kebajikannya, kecuali 3. Namanya istisna itu kan. Istisna bi'illah itu ada 3 kecualian. Tapi satu poin yang sangat penting buat almarhum ialah waladun saleh yad'u lahu. Anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh, yang pernah ditelurkan, yang pernah dibina. Dalam bahasa Arab, al-walad itu bukan hanya anak biologis, Bapak Ibu sekalian. Al-Quran memperkenalkan kita bahwa anak itu sesungguhnya bukan hanya anak biologis. Anak intelektual yang pernah kita didik, anak spiritual yang pernah kita bina, anak angkat, dan seterusnya. Itu berfungsi sebagai al-walad. Bahkan adalah kisah anak-anak intelektual itu kadang-kadang lebih kuat pengaruhnya daripada anak biologis itu sendiri. Contohnya Nabi Nuh membangun perahu, ya, karena sebentar lagi akan ada tsunami raksasa. Buatnya perahu itu di bukit dan diberikan komando oleh Allah segera naik ke dalam perahunya. Nabi Nuh masih sempat memanggil Kan'an, anak pertamanya. Naiklah ke dalam perahu kami, nak. Tidak. Ini orang gila. Perahunya itu orang di pantai bikin perahu, ini kan di puncak. Anak ini juga akan tenggelam. Bukit ini pun juga akan tenggelam. Masih ada gunung di belakang itu lebih tinggi. Lalu ditegur oleh Allah, innahu laisa min ahlika, itu anak biologismu, tapi bukan anak spiritualmu. Tenggelamlah Kan'an, anak biologis itu, selamatlah anak-anak spiritual itu. Jadi bagi kita yang tidak punya anak biologis, jangan khawatir. Mungkin pernah kita memberikan beasiswa, mungkin pernah kita membiayai anak-anak tetangga yang tidak beruntung. Mungkin kita pernah memberikan kebijakan untuk menyekolahkan orang. Mungkin kita pernah membesarkan junior.
Mungkin pernah kita mengorbitkan anak-anak yang tidak punya kemampuan apapun. Kalau anak itu nanti berdoa untuk kita, maka itu sama kualitasnya dengan anak-anak kandung. Karena itu Bapak Ibu sekalian, perbanyaklah anak. Makin banyak anak-anak kita, maka insya Allah makin banyak yang nanti akan mengirimkan parcel. Karena doa yang kita panjatkan kepada almarhum atau almarhumah itu berubah menjadi bingkisan atau parcel yang sangat dinanti-nantikan oleh orang yang hidup di alam barzah di sana. Almarhum Pak Andi tak teringkari, begitu banyak binaannya. Ternyata beliau bukan hanya dalam dunia olahraga, membina banyak orang, tapi ternyata juga dalam bidang-bidang yang lain, banyak sekali. Kalau kita lihat di dalam riwayat hidupnya, gampang tuh diserah saja di Google, itu muncul prestasi-prestasi yang dialami oleh almarhum. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tidak gampang menjadi seperti Pak Andi yang meninggalkan banyak kesan, memori. Malam ini juga bukan hanya kita di sini mungkin yang merayakan kepergiannya, junior-juniornya yang pernah dibesarkan, yang karir-karirnya pernah ditingkatkan, pernah dibantu oleh beliau, dan memang ketulusan Pak Andi ini susah ditandingi. Semua kita tahu siapa beliau. Nah, orang-orang yang menanam jasa seperti ini gak mungkin disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu punya kelemahan sebagai manusia biasa, tetapi yang menonjol sampai saat sekarang ini adalah positif. Maka itu berbahagialah almarhum. Pada malam ini disaksikan oleh sahabat-sahabatnya semuanya. Ya. Roh itu tidak pernah wafat, Bapak Ibu sekalian. Bahkan roh itu akan lebih proaktif kalau sudah lepas merdeka daripada tubuhnya. Tidak ada lagi hukum dimensi waktu dan tempat. Jadi almarhum bisa menyaksikan kita di sini. Kalau kita lihat di dalam riwayat itu kan, malam pertama, 2, 3, 7, 40, roh almarhum itu masih bolak-balik ke kediamannya. Karena alamnya di sana kan alam baru, ya. Masih transisi, beradaptasi, maka sering pulang. Mungkin dia mengabsen kita di sini, siapa yang hadir. Hanya dia tidak bisa menyaksikan, dia tidak bisa menyapa kita. Kita pun nggak bisa melihat dia. Tapi kalau kita pelajari di dalam kitab-kitab kuning terutama, apa yang dilakukan oleh orang yang sudah wafat, sebetulnya dia bisa menyaksikan kita semuanya. Maka itu Rasulullah itu juga banyak mengeluarkan isyarat dalam hadisnya. Antara lain riwayat Bukhari Muslim, barang siapa yang berselawat terhadapku, aku pasti tahu dan aku akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Bagaimana Rasulullah yang wafat 1400 tahun yang lampau tahu siapa yang berselawat terhadapnya? Enggak mungkin Rasulullah bohong. Itu satu bukti bahwa roh itu akan super aktif pada saat ia nanti berpisah dengan jasadnya. Kalau roh itu adalah roh yang baik. Maka itu kita jangan pertanyakan kalau di seluruh dunia itu, di mana ada kuburan wali, di situ pasti ada pengunjungnya, penziarahnya. Bukan cuma Indonesia, orang rajin mencari kuburan wali. Kalau kita ke Mesir, kalau kita ke Syria, kalau kita bahkan ke Saudi Arabia, ya. Di mana-mana ada orang yang pernah berprestasi secara spiritual, itu diserbu oleh para pengunjung. Kenapa? Karena dalam banyak riwayat memang orang-orang yang pernah menanam budi yang begitu banyak dan begitu baik, orang itu nanti akan diberikan satu kelincahan untuk bermanuver, berkomunikasi dengan orang-orang yang terdekat. Di dalam kitab Mubasyirat ada sebuah kitab yang sangat penting yang ditulis juga oleh seorang wali, Ibnu Arabi. Kalau kita berkunjung ke makam wali, roh yang bersangkutan itu pun juga ikut hadir di situ menyaksikan siapa yang menziarahinya. Persis hadis Nabi, siapa yang menziarahiku aku tahu. Ya.
Kalau orang itu membacakan surah Yasin, dia ikut juga membacakan Yasin. Kalau orang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga ikut mengaminkan. Jadi roh itu proaktif. Jangan pernah kita menganggap bahwa kalau orang sudah wafat itu semua aktivitas hilang. Enggak. Kalau kita lihat cerita-cerita tentang para wali, ada buku Jami' Karamatul Aulia karangan Syekh Yusuf Nabhani. Ada lebih 400 wali yang diensiklopediakan dalam kitab itu. Betapa banyak para wali itu bisa berkomunikasi satu sama lain. Kalau kita baca bukunya Wali Songo, karangan-karangan, saya kira tidak mungkin semuanya itu bohong. Tapi kok kenapa bisa satu sama lain memiliki kekuatan-kekuatan seperti itu? Ya. Jadi hubungan antara roh yang sudah wafat dan yang masih hidup itu sangat intensif. Sampai pernah dikatakan alangkah miskinnya seorang guru atau alangkah miskinnya seorang murid kalau gurunya hanya orang hidup. Orang-orang yang saleh atau salehah, bersih dari dosa-dosa besar, dia bisa berkomunikasi dengan roh-roh almarhumah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan orang tidak pernah wafat, dia pindah kamar kok di sebelah itu. Namanya alam barzah. Kita di sini alam fana. Anak kita yang dalam kandungan ibunya itu juga masih disebut alam lain juga. Itu alam arham, alam rahim ibu. Sekarang bukan rahasia lagi, bahkan dokter ahli kandungan menyarankan ada musik-musik janin, menempelkan musik di dinding perut ibu yang sedang hamil tua. Itu akan membantu pergerakan anak itu secara simetris, secara teratur. Berarti orang yang hidup di alam fana ini bisa berkomunikasi dengan orang yang hidup di alam arham. Dan tentu juga orang yang hidup di alam fana dunia ini bisa berkomunikasi dengan orang yang ada di tetangga sebelah di alam kubur atau alam barzah. Ya. Karena itu mendoakan orang yang sudah wafat jangan pernah itu dianggap perbuatan sia-sia. Mereka akan pasti merasakan manfaatnya. Kalau kita baca di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitab-kitab Imam Al-Ghazali yang lain, banyak sekali cerita-cerita yang sangat-sangat memprihatinkan kalau kita baca di situ, bahwa ada orang tidak pernah mendapatkan kiriman dari orang hidupnya dalam bentuk doa, itu pengemis di alam barzahnya di situ. Dia hanya menunggu hari Jumat, karena setiap hari Jumat itu ada khatib yang membaca doa, Allahumma ghfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka samiyyun qaribun mujibud da'wat birabbil alamin. Ya Allah, ampunilah ya orang-orang muslim laki-laki dan perempuan, mukmin laki-laki dan perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Begitu kata-kata maupun yang sudah wafat diucapkan, ya, itu seperti anak ayam kelaparan ditaburi dengan benih. Subhanallah. Mereka akan memperebutkan itu semuanya. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mendapatkan apapun. Tapi ada yang santai, dia nggak ikut rebutan. Dalam dialognya itu, kenapa nggak ikut rebutan? Saya tidak perlu. Anak saya setiap habis sholat didoakan kami, dikirimkan pahala surah Al-Fatihah. Beruntunglah kamu, aku juga punya banyak anak, satu pun tidak ada yang ingat aku. Padahal harta warisan, rumah, perusahaan, semuanya dia ambil. Tidak ada satupun yang pernah menziarahi makamku, nggak ada satupun yang mengirimkan doa terhadapku. Kamu beruntung. Iya, alhamdulillah. Tapi tidak lama juga ikut rebutan. Kenapa ikut rebutan? Kemarin tidak. Anakku yang rajin mendoakan kami sudah wafat. Sedangkan cucu-cucuku, ya, mungkin sekolahnya di luar sana, dia nggak tahu apa itu doa. Boro-boro berdoa, salat pun juga enggak. Jadi terputuslah rahmat kasih sayang orang mati itu pada generasi yang pertama. Ya. Orang yang beruntung ialah beruntun pula bertingkat-tingkat anak dan turunannya itu mendoakan. Mari kita mempersiapkan generasi kita yang bukan hanya pintar menjadi orang kaya, pintar menjadi pejabat,
tapi juga pintar untuk berkomunikasi dengan orang tua dan orang yang tercintanya di alam barzakh. Sangat tidak adil kalau kita menikmati kenikmatan dunia karena pengaruh orang tua kita, sementara kita tidak pernah mengirimkan apapun, terutama dalam bentuk doa kepada almarhum. Tanpa orang tua itu tidak mungkin kita akan bisa seperti ini. Betapa pelitnya kita kalau kita tidak pernah mengirimkan doa terhadap kedua orang tua kita. Kematian tidak boleh penghalang untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sedikit artinya buat kita, besar artinya buat almarhum. Ada amalun jariyah, rumah yang pernah dibeli oleh almarhum. Ya, kita bisa mewakafkan, Pak, ini bertetanggaan dengan masjid. Ya, bagaimana kalau ini kami wakafkan untuk masjid, biar menjadi rumah yatim piatunya masjid yang akan ngurus. Oh, memang kita sudah merencanakan seperti itu. Alhamdulillah. Rumahnya Anda di mana? Kami sudah punya rumah masing-masing anaknya. Biarkanlah hasil keringat orang tua ini kita niatkan diwakafkan, semoga pahalanya tercurah ke hadiratnya. Itu nanti seluruh pahalanya itu akan diambil oleh almarhum. Innamal a'malu binniyati. Niat itu menentukan itu, Bapak Ibu sekalian. Kematian seseorang tidak akan pernah menghentikan untuk mendapatkan pahala jariyah. Asal itu kita niatkan. Anaknya anak saleh, aku akan memberikan makanan anak yatim piatu. Semoga pahalanya tercurah kepada ibunda saya, ayahanda saya. Aku punya uang, tapi kami mohon supaya pahalanya Engkau terimakan. Kita naik haji, ya Allah, aku akan meniatkan untuk umrahkan almarhum. Tidak sempat haji, aku akan umrahkan. Ya, cuma 3 jam kok sudah selesai itu umrah itu. Umrahkan neneknya. Atau kalau perlu menyewa orang untuk menghajikan almarhum yang belum sempat haji, membadalkan istilahnya, itu bisa, dimungkinkan, tidak ada hadisnya juga. Berbuat baik kepada kedua orang tua tidak boleh ada yang menghalangi, sekalipun orang tua itu sudah wafat. Nah, di sini kita semuanya sebagai junior dan sebagai anak, apalagi anak biologis almarhum Pak Andi, senantiasalah berbuat baik kepada almarhum, mengingat begitu banyak jasanya yang telah ditorehkan, ya, untuk bangsa ini. Terlalu banyak hati yang jatuh cinta terhadap Pak Andi. Terlalu banyak orang yang mengenang dan mengesankan. Apalagi kalau kita lihat di dalam WA group atau kalau kita lihat di YouTube, itu Masya Allah, begitu banyak sahabat-sahabatnya almarhum yang mengirimkan doa Al-Fatihah itu. Itu kita bisa lihat, orang baik itu pasti akan banyak follower-followernya itu yang mengirimkan doa. Tapi orang yang tidak punya prestasi apapun, boro-boro, buka WA-nya pun juga enggak. Belum tentu kita akan bisa seperti almarhum. Karena itu pelajaran berharga pada malam ini, mari kita mencontoh apa yang pernah dilakukan almarhum. Bapak Ibu sekalian, apalagi yang bisa kita lakukan untuk almarhum, terutama keluarga dekatnya tentu punya amanah, tentu punya kebiasaan, tentu punya visi, tentu punya obsesi, tentu punya karakter. Hendaklah ada di antara anak dan keluarga beliau yang mewarisi karakter, keluhuran, budi pekerti, visi misi kehidupan almarhum. Itu cara untuk mengabadikan ingatan memori orang terhadap almarhum. Dia adalah anak bapaknya. Sifat-sifat luhur bapaknya itu menetes kepada anaknya. Subhanallah. Jadi orang melihat dan mendengar, ya, apa yang dilakukan oleh anak-anaknya, pasti dia ingat juga orang tuanya. Itu salah satu cara agar orang lain bersilaturahim dengan almarhum. Ya. Dan karena itu Bapak Ibu sekalian, pada malam yang sangat mubarakah ini, doa yang dipanjatkan oleh orang di atas 40 orang, jangan khawatir untuk tidak diijabah, tidak didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita hampir 200 orang di Zoom, ditambah yang hadir di rumah keluarga. Mari pada saatnya nanti kita berdoa, semoga doa kita di sini nanti ini insya Allah akan bertajasud. Apa itu tajasud? Menjelma menjadi sebuah bingkisan yang sangat menghibur alamnya di sana. Almarhum sangat bangga di tengah tetangga-tetangganya di sana itu yang jarang dapat doa sebanyak ini. Kamu banyak teman. Oh iya, alhamdulillah. Jadi ada dialog antara sesama roh di sana. Kehidupan di sana juga sama dengan kehidupan kita di sini. Sekali lagi, roh tidak pernah mati. Dia menunggu kita di situ. Dan nanti pada saatnya setelah kiamat, sangkakala kedua akan ditiup, maka itu kita akan berjalan bersama menuju pada mahsyar. Manusia itu adalah wujud abadi. Diawali ketiadaan dan tidak akan pernah diakhiri dengan ketiadaan. Bedanya dengan Allah, Allah itu wujud azali. Sebuah wujud yang tidak diawali ketiadaan dan tidak akan pernah diakhiri oleh ketiadaan. Beda dengan alam semesta ini, diawali ketiadaan dan diakhiri ketiadaan, makanya disebut wujud hawadith, wujud baharu. Nangis orang neraka itu, ya laitani kuntu turaba, akhir dari surah An-Naba, juz amma itu. Kembalikan aku jadi tanah ya Allah daripada hidup di neraka sekian lama. No. Sekali kamu jadi manusia akan tetap jadi manusia, tidak akan pernah berhenti jadi manusia. Tidak boleh kembali jadi tanah. Itulah teriakan orang neraka, ya laitani kuntu turaba. Karena itu Bapak Ibu sekalian, doa kita itu sangat penting untuk almarhum. Pada kesempatan ini juga saya ingin mengingatkan, mumpung kita masih ingat kematian, ikut pula juga mendoakan orang tuanya masing-masing, kita di sini yang sudah juga berpulang ke rahmatullah. Tanpa mengurangi doa kita untuk kita peruntukkan kepada Pak Andi. Di mana kita berdoa seperti ini, ada suasana kebatinan yang sangat syahdu, itu pertanda doa kita akan dikabulkan Allah. Tanda-tanda jika Allah akan mengabulkan doa hambanya, dia menciptakan suatu kondisi di mana kita mengingat dirinya. Nah, insya Allah kita semua mengingat Allah pada saat sekarang ini, Bapak Ibu. Dalam situasi seperti ini, mari kita berdoa. Dan izinkan saya memimpin doa ini, mohon Bapak Ibu sekalian kita mengaminkan. Semoga betul-betul pahala dan juga sekaligus doa untuk almarhum ini dapat dikabulkan. Tentu akan mendapatkan kebanggaan tersendiri almarhum di alamnya di sana. Kita awali dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Semoga pahalanya tertuju kepada almarhum dan juga nanti akan dia bacakan ayat-ayat dan surah-surah yang lain tahlilan. Semoga semuanya itu akan tercurah kepada almarhum. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salih. Wa ila hadratil Mustafa Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Wa akrim nuzulahu wa wasi' madakhalahu. Wa ghasilhu bil ma'i wa thalji wal barad. Wa naqqihi minad dunubi kama naqatabul abyad minad danas. Wa jazihi bil ihsani ihsana wa bis sayyiati afwan wa ghufrana. Allahumma anzil ala qabrihi ad-diya wan nur wal fushata was surur hatta yakuna fi butunil ilhadi mutmainnin wa inda qiyamil ashhadi minal aminin. Allahumma ya Allah taqabbal du'ana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih. Bapak Ibu hadirin jamaah takziah yang kami muliakan, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan mewakili keluarga almarhum Bapak Haji Andi Darussalam Tabussalam yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo, SH MSc MH. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tetap ingin menyampaikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita telah kehilangan orang yang kita sayangi, orang yang kita hormati, orang yang selalu care pada keluarga, orang yang selalu mau membantu siapa saja. He is sharing man. Dia selalu mau sharing apa saja yang dimiliki, bahkan selalu saja mengawal persaudaraan dan kekeluargaan yang luar biasa, mengawal adat dan budaya Bugis Makassar yang sangat kuat dan mampu meninggalkan berbagai legasi kehidupan yang ada. Dia adalah almarhum Andi Darussalam Tabussalam. Andi Salam atau Puan Salam itu bukan hanya miliknya kita keluarganya, tapi sudah milik nasional, milik banyak orang. Dan hari ini kita peringati 100 hari sudah tidak berada bersama kita. Saya yakin banyak yang hebat dari Andi Darussalam almarhum yang harus kita teruskan. Ada yang luar biasa dalam bentuk care-nya atau pedulinya pada keluarga yang harus kita teruskan satu dengan lain. Saya kira sedih tidak mampu lagi mengantar apa-apa bagi Andi Darussalam selain doa kita sama-sama dan janji kita untuk meneruskan yang baik-baik. Dia akan bahagia di sana kalau kita tetap bahagia di dunia ini dan makin memperkuat kehidupan kekeluargaan yang luar biasa di antara kita. Satu yang saya tangkap terakhir dari almarhum Andi Darussalam adalah dia sangat taat melaksanakan ibadahnya, dan ini menjadi penting bagi kita. Dia menjadi Islam yang sangat-sangat mematuhi seluruh kaidah dan menjadikan akhir-akhir hidupnya sebagai ibadah. Kita doakan almarhum sudah di surga sana menunggu kita semua, karena kematian pasti akan kita jelang secara bersama. Saya yang saat ini tidak ada di Indonesia tentu ingin menyampaikan kepada semua keluarga, tetap kita utuh dan selalu bersama. Kehidupan pasti ada suka dukanya, dan kebersamaan adalah bagian untuk mensolusi semua masalah yang ada. Salam lagi semua, ridha Allah bersama kita. Saya mewakili keluarga Yassin Limpo dan Nana meminta maaf kalau ada yang kurang selama almarhum menjalani kehidupan dan terakhir secara bersama-sama di dalam pengantar sampai ke peristirahatan yang terakhir, sampai ke kuburan almarhum. Kita bacakan Al-Fatihah. Ila hijratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terimalah niat kami untuk Al-Fatihah kami untuk almarhum Andi Darussalam. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya. Alamin. Terima kasih untuk semuanya. Maaf kalau ada yang kurang. Maafkan almarhum. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin jamaah takziah yang kami muliakan, selanjutnya kita akan saksikan bersama pemutaran video mengenang almarhum Bapak Andi Darussalam Tabussalam.
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Opa selalu spoil cucu-cucunya. Dia selalu pengen ngeliat kita bahagia every time dia visit, no matter what. Opa juga dulu number one supporter aku. Kalau misalnya mau ke uni, dia selalu bilang kok dia so proud of me for choosing to go to the UK. Dia juga selalu support aku dengan musik aku juga. Apalagi kalau pas aku nyanyi banyak, aku bakal kangen sama Opa. Dia juga bakal jadi role model untuk many people, including myself. And I'm definitely going to miss him a lot. Kemarin engkau masih ada di sini bersamaku menikmati rasa ini. Berharap semua takkan pernah berakhir bersamamu, bersamamu. Kemarin dunia terlihat sangat indah, dan denganmu merasakan ini semua. Melewati
يقول